Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat mengetahui ciri-ciri perubahan fisik tubuh dan paham akan norma-norma pergaulan. Perkembangan dan perubahan fisik tubuh. Perkembangan fisik tubuh terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Waktu terjadinya perkembangan fisik ini adalah saat masa pubertas. Masa pubertas dialami oleh laki-laki maupun perempuan saat beranjak dewasa. Masa pubertas ditandai dengan adanya ciri kelamin sekunder yang meliputi fisik dan dapat berupa ciri sifat. Masa pubertas juga ditandai dengan matangnya organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sebagai manusia memiliki ciri fisik secara umum yang sama, baik mata, bentuk tubuh, rambut, paras atau wajah, dan lain-lain. Karena ciri fisik masih dapat diciptakan oleh manusia itu sendiri dengan perubahan yang sedemikian rupa, hal yang membedakannya adalah organ reproduksi. Pada laki-laki, organ reproduksi adalah penis atau tampak luar, sedangkan pada perempuan adalah vagina. Ciri fisik pada laki-laki dan perempuan akan nampak berbeda setelah memasuki masa pubertas atau disebut juga masa remaja, yaitu masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Masa ini ditandai dengan perubahan-perubahan baik secara fisik, sifat maupun organ reproduksi yang matang. Perubahan yang menyertai masa pubertas antara laki-laki dan perempuan berbeda. Masa pubertas yang dialami oleh perempuan biasanya lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Masa pubertas umumnya terjadi pada rentang usia 10-16 tahun. Ciri fisik pada laki-laki antara lain: pertama, tumbuh kumis dan jenggot. Kemudian jakun mulai nampak membesar. Berikutnya, suara lebih berat dan besar. Otot tubuh mulai terbentuk. Tumbuh rambut di beberapa area tubuh tertentu seperti di ketiak, kaki, dada, dan organ kelamin. Kemudian bahu nampak bidang dan lebar. Muncul jerawat. Matangnya organ reproduksi yang meliputi mimpi basah sebagai tanda awal masa pubertas. Organ kelamin mulai matang, yaitu dihasilkannya sperma di dalam testis, kemudian mengalami ereksi secara spontan. Ciri fisik pada perempuan antara lain: payudara mulai membesar, suara lebih nyaring dan lemah lembut, tumbuh beberapa rambut di area tertentu seperti ketiak, kaki, dan organ kelamin. Muncul jerawat, panggul lebih lebar, matangnya organ reproduksi yang meliputi menstruasi sebagai tanda awal puber. Organ reproduksi mulai matang, yaitu mengalami ovulasi, yakni ovum diproduksi oleh ovarium dan dinding rahim semakin kuat. Ovum yang dibuahi sperma akan menyebabkan kehamilan. Masa pubertas juga nampak pada ciri sifat dan psikis atau mental pada laki-laki dan perempuan, seperti mulai tertarik pada lawan jenis, mencari identitas diri dengan nampaknya sifat tidak mau diatur dan merasa cukup dewasa dan mandiri, serta mencoba hal-hal baru, mudah marah atau emosi, dan mampu mengungkapkan pendapat serta keinginan diri sendiri. Terdapat beberapa sifat yang cenderung nampak pada perempuan atau laki-laki saja, antara lain: pertama, pada perempuan lebih cenderung menilai suatu hal dengan perasaan, suka berdandan, menggunakan kosmetik, menggunakan wewangian dan aksesoris atau perhiasan. Kedua, pada laki-laki, yakni cenderung menilai sesuatu hal dari logika atau pikiran, memperhatikan penampilan dengan memakai baju rapi atau sebaliknya, dan memakai wewangian atau justru sebaliknya. Oleh karena masa pubertas adalah masa di mana organ reproduksi mengalami kematangan, maka dianjurkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menjaganya dengan baik. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi pria antara lain: menghindari konsumsi alkohol dan rokok, mengkonsumsi makanan bergizi,
dan mengurangi kebiasaan mandi air panas karena berpengaruh pada sperma. Cara lain seperti cukup olahraga, tidak memakai celana terlalu ketat, dan melakukan pemeriksaan rutin pada organ reproduksi. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi wanita adalah dengan menjaga kesehatan vagina, karena jika terjadi infeksi vagina dapat meluas ke organ reproduksi lain. Norma-norma pergaulan. Norma pergaulan adalah suatu peraturan yang ada di masyarakat. Peraturan ini menuju pada aspek kesopanan. Norma ini bertujuan untuk membangun dan membatasi pergaulan, terutama remaja, yang ada di sekitar lingkungan. Contoh, bahwa seorang remaja tidak boleh melakukan hubungan seks dengan siapa saja sebelum melakukan pernikahan. Macam-macam norma. Norma berperan penting demi terciptanya kerukunan dan ketertiban masyarakat. Aturan-aturan yang mengatur ini terbentuk karena perilaku individu yang beragam. Ada 4 macam norma yang ada di masyarakat. Pertama, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan tatanan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Contoh penerapan norma agama antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan, dan lainnya. Kedua, norma hukum. Norma hukum ialah aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi negara dan sifatnya memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Seseorang yang melanggar norma hukum akan ditindaklanjuti secara hukum. Dampaknya bisa berupa denda atau bahkan hukuman penjara. Ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berhubungan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani menjadi tuntunan bagi manusia dalam menempuh kebaikan. Contoh pelaksanaan norma kesusilaan yaitu seorang siswa yang mendengarkan hati nurani tidak akan menyontek pekerjaan temannya karena ia mengetahui itu adalah perilaku yang salah. Keempat, norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur pergaulan hidup manusia. Norma ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Norma kesopanan mencakup soal cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku terhadap orang lain, cara bertamu ke rumah seseorang, dan lain-lain. Seseorang yang melanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi sosial berupa cemooh, pengucilan, atau dijauhkan oleh masyarakat. Contoh penerapan norma kesopanan antara lain, siswa bersikap sopan kepada guru, menggunakan bahasa yang halus dan sopan saat berbicara kepada orang yang lebih tua, dan lainnya. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Sebutkan ciri-ciri perkembangan fisik tubuh laki-laki dan perempuan. Sebutkan norma-norma pergaulan yang ada di masyarakat. Jawablah di depan pembinamu atau di kolom komentar. Sebelum kita tutup, kita refleksi sejenak. Orang sukses berawal dari disiplin untuk berkarya, selanjutnya mendapati hal-hal besar di dalam hidupnya. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.